الحمد لله الذي يجزي به الإحسان إحسانا وبالصبر نجاة وغفرانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita dipertemukan pada hari-hari yang terbaik pada hari ini. Sebagaimana kita tahu dalam Islam itu ada 4 bulan yang dimuliakan ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Dan hari ini kita ada di hari yang kemudian dikatakan bahwa hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Bahkan dikatakan oleh para ulama 2 rakaat yang dilakukan pada bulan Dzulhijjah dengan 2 rakaat yang dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, mana yang paling besar pahalanya? Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka kita ingatkan bahwa jangan sampai Bapak Ibu itu teralihkan di 10 hari pertama ini. Amal yang paling dicintai. Jadi dicatat itu dengan keterangan amal yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Dzulhijjah, 10 hari. Ya. Walayalin ashrin. Allah bersumpah atas 10 hari yang dikatakan oleh para mufassir, itulah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan pahala amal ibadahnya itu diberikan dengan sangat cepat sekali. Ya, makanya Fatimah waktu Nabi perintahkan, lihatlah korbanmu disembelih, karena sebelum darahnya itu sampai ke tanah, pahalamu itu sudah sampai duluan. Ini kayak antum kerja, belum gajian sudah digaji Pak. Tapi digajinya puluhan kali lipat dari yang biasanya digaji. Nah, itulah amal ibadah pada awal bulan Dzulhijjah. Makanya jangan sampai nanti Bapak Ibu tersibukkan oleh hal yang lain. Ya. Kalau bulan Lailatul Qadar itu tersembunyi. Kita nggak tahu di mana tempatnya di 10 malam terakhir. Tapi Dzulhijjah itu dikasih tahu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita tuh masih bahas bab pasar. Ya. Kemarin sudah hal ihwal yang terlarang ya, di dalam pasar. Nah, sekarang kita lihat hubungannya para nabi dengan pasar. Ya. Sebelum Islam datang, orang Arab itu sudah melakukan aktivitas dagang itu di pasar. Ya. Terutama di kota Makkah. Kenapa? Karena di Makkah ini pusat peradaban. Jadi pusat ya, aktivitas bangsa Arab itu di Makkah. Ya, orang Makkah ini semuanya pedagang karena nggak memungkinkan mereka jadi petani. Ya. Situasi dari geografisnya tidak memungkinkan. Ya. Sehingga bangsa Arab itu di Makkah itu sudah melakukan aktivitasnya itu di pasar. Ya. Ketika Islam datang, ini tetap bertahan. Mereka tetap berdagang. Ya, bahkan dalam surat Quraisy itu, surat Al-Kafirun itu, li'ila fi Quraisy. Ya.
Allah tuh mengabarkan bangsa Quraisy itu punya aktivitas itu setiap tahun. Dagang. Mau musim panas, mau musim dingin, dagang. Bahkan Nabi itu dagang, itu sampai ke antar negara. Jadi jangan dikira Nabi itu dagang cuman di sekitar Makkah saja. Itu Nabi itu dagang tuh sampai ke Bahrain, sampai ke Syria, ya. Itu luar biasa, jauhnya luar biasa. Ya, karena apa? Karena aktivitas mereka memang pedagang. Ya, bahkan di kota Makkah itu sendiri, itu sudah ada pasar namanya pasar Ukad. Ya. Dzul Majaz. Ini pasar-pasar jahiliyah. Ya. Itu sudah ada, pasar seng itu. Kan pasar seng sudah nggak ada Pak ya. Pasar seng sudah digantikan sama gedung-gedung baru Pak. Padahal dulu tuh kenangan itu pasar seng ya. Rasa-rasanya lebih nyaman di pasar seng daripada di mal-mal yang sudah besar-besar itu. Cuman udah nggak ada Pak. Ya. Nah, kemudian ketika Islam diturunkan oleh Allah, ya, maka pasar jahiliyah ini tuh rasa-rasanya orang tuh nggak mau dagang di sana, karena ini pasar jahiliyah. Ya. Kemudian Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat yang ke-198. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Ya. Tidak ada dosa bagimu mencari karunia, rezeki dari hasil perniagaan dari Tuhan. Ya. Nah, akhirnya mereka tetap berdagang semuanya. Ya, jadi pasar tuh di sana ya dari zaman dulu sudah sangat ini sekali. Ada nama pasar tuh Hubasyah. Pasar Hubasyah ini pasar terbesar di kota Madinah. Ya. Ini jual beli budak, Pak. Untuk jual beli budak. Namanya pasar Hubasyah. Ya. Kalau tidak salah, Imam Syafi'i itu habis belajar sama Imam Malik, ya, itu diantarkan ke pasar ini untuk dititipkan ke Irak. Ya. Kemudian ada pasar Ukad, ada pasar Majinnah, ada pasar Dzil Majaz. Ya. Kalau pasar Ukaz di Makkah itu, ini pasar di mana mereka tuh bukan berjualan atau berdagang barang seperti normalnya orang berdagang. Pasar Ukad ini, apa bahasa Arab itu Ukad. Ya, Ukad itu akad itu artinya tuh saling berbangga. Jadi di situ tuh mereka itu saling berbangga, saling berlomba untuk menyampaikan syair-syairnya. Jadi orang Arab itu memang jago syair, Pak. Jadi kalau dibilang bangsa Arab jahiliyah itu buta huruf, salah. Justru mereka ini dalam urusan syair itu sangat luar biasa. Tapi luar biasanya, ini orang ahli syair, tapi nggak bisa bikin satu ayat yang menandingi Al-Quran. Tuh. Ya, ahli syair sudah terbiasa menciptakan satu narasi, tapi nggak bisa bikin satu ayat yang kemudian menandingi Quran. Masya Allah. Ya. Umar bin Khattab itu ahli balaghah, artinya secara bahasa Arab tuh luar biasa. Umar nih telinganya kalau dia dengar satu syair, dia langsung bisa mengidentifikasi. Ah, ini syair kualitasnya nggak bagus. Tapi ketika telinganya dengar Quran, ini bukan syair. Ini bukan buatan manusia, tapi ini dari Allah. Makanya dia langsung masuk Islam. Ya, nah, ada namanya pasar Majinnah. Majinnah dari bahasa Arab tuh jannah.
Jannah itu syurga. Ya. Dikatakan Majinah karena di sana tuh banyak airnya di pasar Majinah ini ya. Mereka tuh biasanya di pasar ini ya itu tuh dari 1 Dzulhijjah. Jadi pasar di sana tuh berdasarkan waktu. Ya, dari tanggal 1 ya sampai 10 hari terakhir Dzulhijjah itu mereka beraktivitas di situ. Ya. Kemudian Dzul Majaz. Ya. Dzul Majaz ini biasanya dari awal Dzulhijjah sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Ya. Tapi dulu tuh para sahabat setelah turunnya Islam dari tanggal 1 Dzulhijjah Pak, mereka tuh masuk ke pasar takbiran sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, itu takbiran di pasar. Ya, karena untuk membesarkan, ya, memuliakan hari-hari awal Dzulhijjah. Ya. Masuk ke pasar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, kalau di pasar Cipondo sini ya, ini masih lama rupanya sudah takbiran dia. Kenapa? Karena memang bertakbir, bertahlil, bertahmid, bertasbih itu dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, jadi Bapak Ibu harus banyak-banyak. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu dianjurkan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan ulama mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi, ya, beliau itu menyatakan bahwa dalam pandangan mazhab Syafi'i, puasa tanggal 1 sampai 9 itu sangat dianjurkan. Jadi kesunahannya tuh agak tegas di situ. Ya. Cuman dari kemarin tuh ditanya, Ustaz, ini kan beda ininya. Beda. 10 Dzulhijjahnya beda ini Ustaz. Jadi kita puasa Arafahnya macam mana ini? Ya kan? Saya mau puasa cuman bingung. Saudi wukufnya kemungkinan 27. Yang berarti mereka lebarannya 28. Di Indonesia sudah ditentukan 29. Saya puasa 27 gimana? Kita tuh harus menjalankan apa yang kita yakini. Dan puasa Arafah itu puasa yang beda dengan wukuf. Ini dua hal yang berbeda Bapak Ibu ya. Wukuf di Arafah dengan puasa Arafah itu dua amalan yang berbeda. Dan tidak dinisbatkan antara satu dengan yang lain. Dua-duanya beda. Artinya apa? Dari zaman dulu, orang tuh sudah puasa Arafah sebelum kemudian disyariatkan wukuf di Arafah. Ya. Jadi di sini jika kita berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah berdasarkan hilal di tempat kita tinggal yang dia berlainan dengan waktu wukuf di Arafah, sah. Karena dari dulu mereka puasa Arafah jauh sebelum ada wukuf di Arafah. Ya. Jadi ada yang saya ragu kan berdasarkan wukuf. Bukan berdasarkan wukuf, tapi berdasarkan tanggal. Jelas sampai di sini ya. Jadi dikatakan bahwa tanggal 9 ini, tanggal apa Nabi Ibrahim bermimpi harus menyembelih putranya. Tapi beliau masih belum yakin. Tanggal 9 beliau mimpi lagi. Di mimpi tanggal 9 ini barulah beliau yakin. Ini perintah Allah. Makanya namanya Arafah. Tanggal 9 itu. Bahwa beliau mulai paham dan
yakin bahwa ini perintah Allah. Ya. Jangan lupa puasa Bapak Ibu ya. Puasa Arafah. Ya, ada yang mau puasa 27 karena dia yakin tanggal 27, monggo silahkan. Ya. Ada yang puasa 28 karena dia yakin 28, silahkan. Ya. Tidak ada yang salah. Ya. Yang aneh yang nyalahin tapi kagak puasa. Bilang 27 salah, 28 salah, dia pun kagak puasa. 27 enggak, 28 enggak. Tapi nyalahin orang. Ya. Nah, baik. Nah di Madinah, ya, di Madinah itu, jadi ada beberapa pasar. Nabi itu ketika sampai di kota Madinah, itu beliau keliling. Beliau keliling. Karena Madinah ini sudah dikuasai oleh bangsa Yahudi. Pasar, pertanian, semua mereka kuasai. Perdagangan, semua dikuasai oleh bangsa Yahudi. Ya, ada namanya pasar Al-Jisr. Punya orang Yahudi Qainuqa. Ini sementara kalau bermuamalah dengan orang Yahudi ini agak bahaya. Kenapa bahaya Bapak Ibu? Karena orang Yahudi ini punya standar ganda. Riba sesama Yahudi itu haram hukumnya. Tapi kepada non-Yahudi itu diperbolehkan. Curang kepada sesama Yahudi itu terlarang. Tapi curang kepada non-Yahudi itu dibolehkan. Tuh. Makanya dulu tuh menghadapi pedagang Yahudi harus jujur sejujur-jujurnya. Itu resepnya. Ini sahabat lapor sama Nabi, ya Rasul kita udah jujur nih. Tapi masih kalah juga sama mereka. Yang beli itu masih banyak di mereka. Kenapa? Harganya murah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka curang. Mereka ngurangin harga sedikit, timbangannya juga dikurangi Pak. Sementara kami, timbangannya sesuai, tapi mereka lebih laku. Akhirnya cara menghadapinya, pedagang muslim itu ketika sudah sesuai timbangan ditambahin lagi. Tuh, cara ngelawan Yahudi tuh. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kalahlah pedagang Yahudi. Ya. Kalau ibu-ibu zaman sekarang, dia yang nambah sendiri. Sekilo ya bang, sekilo. Tambahin ya bang, tapi dia udah ambil duluan. Nah, jadi dulu tuh Nabi keliling untuk memeriksa pasar Madinah. Ya. Allah itu sampai berfirman dalam Quran tentang pelanggaran orang Yahudi. Ya. Wa akhidhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Itu sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ya. Mereka makan riba padahal sudah dilarang. Dan mereka makan harta orang lain dengan cara yang batil. Ini jadi tugasnya kaum muslimin ketika di Madinah itu menghadapi pasar di mana pasar dikuasai orang Yahudi dan mereka sudah terbiasa makan dari yang haram. Kata Imam Al-Mawardi ketika beliau menafsirkan ayat ini, ya, bahwasanya memang riba ini, ya, inna riba lam yahillu fi syari'ati qattun. Ya. Riba ini dalam syariat manapun itu tidak dihalalkan. Jadi ada dua Bapak Ibu. Dua perkara yang tidak pernah dihalalkan dalam syariat manapun. Satu riba, dua zina. Gak ada. Jadi kalau ada seseorang menghalalkan riba dan zina, dia cari dalam syariat manapun tidak ada yang kemudian dihalalkan. Ya, dalam agama samawi manapun tidak ada yang dihalalkan. Ya. Berarti riba dan zina ini diharamkan pada kitab-kitab terdahulu. Ya, makanya tuh dulu di Eropa Pak. Ya. Orang Yahudi itu, mereka tuh aktivitasnya hanya sesama Yahudi. Maksudnya aktivitas membeli. Ya. Maka orang Yahudi itu beli kacamata harus beli di tokonya orang Yahudi.
Beli mobil harus beli di dealernya orang Yahudi. Ya. Tapi kalau dia jual kepada siapa saja. Tapi kalau beli itu harus sesama Yahudi. Kenapa? Karena sesama Yahudi itu dilarang menzolimi. Berarti orang Yahudi itu kalau beli, dia pasti beli di pedagang Yahudi. Kenapa? Karena dia tahu kita nih sama-sama Yahudi, nggak boleh saling membohongi. Ini pedagang Muslim, saudaranya sendiri dia tipu. Ya. Saudaranya sendiri dia tipu. Ya. Dulu awal sejarah masuknya Islam di Indonesia, kenapa sampai putri-putri dari para raja itu dinikahkan dengan pedagang-pedagang Muslim? Karena mereka jatuh cinta dengan akhlaknya. Mereka jatuh cinta dengan kejujurannya. Sehingga orang beli dari pedagang Muslim zaman dulu, tutup mata Bapak Ibu. Gak akan dibohongin, gak akan ditipu. Tuh. Sekarang Pak. Memprihatinkan. Ya. Ketika kita beli sesama pedagang Muslim, ya, kenapa kita kemudian nggak seperti, maksudnya tuh di Eropa itu Pak, coba antum cari. Orang Yahudi dimanapun, itu beli sesuatu pasti sesama Yahudi. Karena aturan mereka tuh nggak boleh menzolimi sesama Yahudi. Kan seharusnya kita Muslim itu lebih dari itu. Karena kita nih diatur. Kalau kita bukan hanya sesama Yahudi, sesama Muslim, non Muslim pun kita dilarang menzolimi. Ya. Jadi seharusnya tuh muamalah ini menjadi dakwah. Ya. Karena orang tuh nanti banyak orang itu tercerahkan bukan dengan kata-kata, tapi dengan akhlak kita. Ya. Sebagaimana banyak orang yang kemudian juga tersesatkan karena melihat akhlak. Kadang-kadang kan dia ketika melihat orang Muslim nih begini-begini, padahal enggak. Yang salah aktornya Pak. Ya. Bukan Islam. Nah, maka selama Yahudi berkuasa dulu, sulit pasar ini dibersihkan dari kebiasaan buruk mereka. Sehingga Nabi itu membuat pasar baru. Ya. Bukan pasar baru, membuat pasar yang baru. Ya. Dari Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi datangi pasar Nabid. Beliau lihat kegiatan di sana. Ya. Beliau bilang, laisa hadza lakum bisuq. Ini bukan pasar kalian. Ya. Kemudian beliau datangi pasar yang lain, beliau perhatiin di situ. Aktivitas mereka, beliau bilang, laisa hadza lakum bisuq. Ini bukan pasar kalian. Beliau keliling. Ya. Sampai ke sebuah pasar, kemudian beliau katakan, hadza suqukum falaysa yuntaqasanna wala yuqdarabanna alaihi kharajun. Inilah pasar kalian. Ya. Karena itu jangan dibubarkan, jangan ada pajak di sini. Ya, inilah pasar kalian. Ya, lakukan kegiatan jual beli. Berarti Nabi perhatiin, oh ternyata mereka melakukan aktivitas pasar yang sesuai dengan Islam. Agak miris Pak. Kalau kita membayangkan, kira-kira kalau Nabi berkeliling di pasar-pasar kita sekarang, ya, kita masuk kategori pasar Muslim nggak kira-kira ya? Masya Allah. Ya. Maka disebutkan Abu Usaid, ya, Nabi juga pernah meminta para sahabat untuk cari lapak atau cari tempat, lokasi untuk dibuat pasar. Ya. Lalu ada sahabat melaporkan, ya abi anta wa ummi, inni qad ra'aitu mawdi'an lisuq afala tanzuru ilaih. Ya. Saya melihat ya Rasul, ada tempat yang cocok untuk pasar kita. Apakah engkau bersedia untuk mendatanginya? Kemudian baginda Nabi datang, beliau itu menyukai. Ya.
Beliau hentakkan kakinya di tempat itu, kemudian beliau mengatakan, "Na'am, sebaik-baik pasar adalah pasar ini." Ya. Maka itulah pentingnya pasar itu dikuasai oleh kaum muslimin. Kenapa penting pasar dikuasai oleh kaum muslimin, Bapak Ibu? Makanya dulu sahabat Umar itu mengingatkan para sahabat Nabi untuk tetap menguasai pasar. Di masa Khalifah Umar itu, beliau itu memastikan bahwa pasar dikuasai oleh siapa? Kaum muslimin. Akhirnya, karena dulu tuh para sahabat mulai dapat ghanimah, harta sudah mulai bertambah, itu mulai ninggalin pasar. Karena merasa hartanya cukup. Kemudian diperingati oleh Umar, kalian harus menguasai pasar. Jika pasar kalian biarkan dikuasai orang lain, ini orang muslim akan bergantung kepada orang-orang lain, dan ini akibatnya bisa fatal. Kenapa? Karena kita ini muslim. Makan daging saja harus daging yang disembeli dengan asma Allah. Kita diharamkan memakan daging yang kemudian diharamkan di dalam Islam. Siapa di sini bisa membedakan ini daging halal atau tidak? Siapa bisa membedakan daging ini disembeli dengan asma Allah atau tidak? Kita yakin ketika kita tahu yang dagang itu adalah muslim. Ya. Artinya kalau kita coba lihat di zaman sekarang, ya muslimnya malas dagang semua. Muslimnya lebih senang kantoran. Pakai dasi, pakai jas, pakai seragam, agak lebih terhormat daripada dia dagang. Padahal dagang ini adalah perkara yang kemudian dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Muslim. Ya. Artinya ini tidak terkait dengan mau siapapun dia, yang penting dia muslim. Mau dia orang apa, yang penting dia muslim. Ya. Karena seorang muslim ketika dia berdagang, dia tahu hak-hak orang lain. Dia tidak akan menzalimi orang lain. Dia tidak akan menipu orang lain. Karena dia tahu bahwa nabinya bersabda, la yahillu li muslim, la yahillu akhul muslim. Baik, jual beli, tidak dihalalkan seorang muslim jual beli. Fihi aibun, ada aib di dalam barangnya, illa bayyana lahu, kecuali dia jelaskan. Ya. Nah, maka dari itu erat sekali hubungan antara pasar yang kemudian berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan memang kalau kita lihat dalam kitab yang menjelaskan tentang pembagian tanda kiamat. Tanda kiamat ini kan ada dua ya. Tanda kiamat sughra, kiamat kecil. Ya. Kalau kiamat kecil ini tandanya memang sudah terjadi sejak zaman dulu ya. Meninggikan bangunan, merebaknya kebodohan, banyaknya gempa bumi. Ya. Ada tanda kiamat kubra, kiamat besar. Nah, ini yang nanti terjadi menjelang hari kiamat. Apa aja tandanya? Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Ya'juj Ma'juj ini orangnya pendek-pendek, Pak. Tapi daya rusaknya saya katakan lebih rusak dari Dajjal. Ya. Mereka muncul tuh setelah Dajjal. Kalau mereka lewati lautan, lautan langsung kering. Habis. Ya. Kecil tapi daya rusaknya lebih rusak dari Dajjal.
ya. Turunnya Nabi Isa, ya. Ada ulama yang membagi tanda kiamat, yaitu Al-Hafiz Imam Al-Baihaqi, ya, dalam kitab Al-Ba'ats wan Nusyur, ya. Maka tanda kiamat yang kemudian diantara yang disampaikan oleh ulama di sini, ya, adalah ketika kemudian munculnya atau banyaknya pasar. Banyaknya pasar. Ya. Masya Allah. Di kita nih sudah banyak pasar. Zaman dulu tuh pasarnya tuh nggak terlalu banyak. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, la taqumus sa'atu. Ya. Tidak akan terjadi hari kiamat hatta tazharal fitan, sampai muncul banyak fitnah, wa yaktharul kadhib, banyak kedustaan, wa taqarabal aswaq, muncul pasar yang berdekatan. Nah, saya tanya, di sini saja, di sekitar sini ada berapa pasar? Banyak ya? Ini kalau tanya ibu-ibu, banyak nggak pasar dekat sini, Bu? Ya. Banyak mall nggak dekat sini? Banyak, Pak. Berdekatan lagi kan? Mall itu kan pasar ya? Maka kalau kita lihat hadis ini, kan kata Nabi SAW, tidak akan dibangkitkan kiamat sebelum apa? Wa tataqarabal aswaq, ketika pasar itu berdekatan. Ya. Fitnah banyak, dusta banyak, pasar banyak, berdekatan lagi. Ya. Yang lucunya tuh di Eropa itu, saya pernah baca bahwa jarak pasar itu harus jauh satu dengan yang lain. Ya, satu mungkin mereka memperhatikan efeknya ya. Kedua, kalau kita hubungkan dengan hadis Nabi ini, mereka nggak mau pasar berdekatan. Tahu juga mereka hadis ya, takut terjadi hari kiamat. Kalau di kita kan, kalau kita cari pasar, kalau nggak salah di mereka tuh aturannya 5 kilo. Ya. Kalau di kita, Masya Allah. Jangan jauh-jauh Pak. 50 meter ketemu. Mall. Yang di Metropolis. Depannya Tangerang City. Sampingnya Balai Kota. Ya ini belum yang lain-lain ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita ya. Nah, maka dikatakan Syekh Hamud Al-Tuwaijiri, makna dari tanda kiamat pasar ini berdekatan, ini ada 3 kemungkinan. 1, cepatnya informasi di pasar. 2, distribusi di pasar itu terjadi dengan sangat cepat. 3, harganya ini berdekatan. Ini dalam apa yang kemudian beliau sampaikan. Jadi ternyata tanda kiamat ini juga berkaitan dengan pasar. Ya. Makanya urusan pasar ini dalam Islam itu betul-betul diatur. Ya. Betul-betul kita dikasih nasihat demi nasihat yang berkaitan dengan pasar. Agar kita tuh bisa memahami dengan baik. Kita bisa menyikapi pasar ini dengan baik. Ya. Nah, ada rahasia di pasar yang kemudian diajarkan di sini. Ya. Yang kita akan coba bahas, kita selesaikan pada pagi hari ini. Ya. Nanti ada adab di pasar, ada ibadah di pasar, ada rahasia di pasar. Ya. Mungkin pagi ini kita hanya baru kemudian membahas 1 poinnya saja, ya, karena ini cukup banyak. Ya, memang satu-satunya agama syariat yang mengajarkan tentang adab-adab di pasar itu cuma syariat Islam. Ya. Karena kita tuh tidak dilepaskan
untuk kemudian beraktivitas, ya, itu kita tidak pernah kemudian dilepaskan begitu saja. Kita keluar dari masjid bukan berarti kita tuh nggak dibimbing. Masuk kamar mandi, cara berdagang, cara makan, semuanya diatur. Cari nafkah, termasuk diantaranya yang kita bahas pada hari ini. Saya pernah membahas, menyinggung, mengutip satu doa dari Umar bin Khattab. Kata Umar, ya, man dakhala suqan minal aswaq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah. Barang siapa masuk pasar kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka ditulis kepadanya ribuan kebaikan, dihapuskan ribuan keburukan. Memang kalau dilihat dalam silsilah al-hadits sahihain, ya, memang dijelaskan bahwa hadis ini yang disampaikan oleh Umar ini radhiyallahu taala anhu, ya, ditemukan dalam Az-Zawaid Az-Zuhud oleh Abdullah ibnu Ahmad, ya, bahwa ketika seseorang masuk pasar dia membaca doa ini, di mana doa ini kan artinya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, ya, tidak ada sekutu bagi Allah, ya. Lahul mulku wa lahul hamdu, ya, segala pujian kerajaan hanya milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Ringan, dibacanya ringan Bapak Ibu, namun nilai pahalanya tuh besar. Kenapa nilai pahalanya bisa besar? Jawabannya karena ini dibaca di pasar. Ini dibaca di mana? Di pasar. Dibaca di tempat yang umumnya manusia itu lupa kepada Allah, jauh dari ibadah. Ya. Di saat manusia berada dalam kondisi lupa, ada di antara hambanya yang justru berzikir, mengingat Sang Pencipta, ya. Di saat manusia sibuk dengan dunia, dengan perdagangannya, dia justru menjadi orang yang ingat kepada Allah. Banyak berzikir di dalam masjid, di tengah majelis. Ini perbuatan yang lumrah, betul? Lumrah. Antum zikir dalam masjid, dalam majelis ilmu, ini sesuatu yang lumrah. Namun berzikir di tempat yang orang lain melupakan Allah, ini amalan yang istimewa. Istimewa. Dalam hadis Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu taala anhuma, Rasul mengatakan, "Man dzakarallah fi suqi mukhlisan 'inda ghaflatin nas wa shaghlihim bima hum fih, katabahallahu alfu alfi hasanah. Waliyaghfirannallahu lahu yawmal qiyamah maghfiratan lam takhtur ala qalbil bashar." Siapa berzikir di pasar dengan ikhlas ketika orang-orang lalai tersibukkan dengan urusan mereka, Allah catat baginya 1.000.000 kebaikan, benar-benar Allah ampuni dia pada hari kiamat dengan ampunan yang tidak pernah terlintas di hati manusia. Masya Allah. Ya. Bagian dari kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau itu suka sholat isya di awal malam. Ya. Beliau rutinkan itu agar tidak memberatkan umatnya. Ya. Namun suatu ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengakhirkan isya
hingga tengah malam. Jadi kalau ada orang sholat isya tengah malam itu ada contohnya Nabi melakukan. Ya. Itu sahabat tetap setia menunggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai lewat tengah malam. Kemudian Nabi datang membesarkan hati sahabatnya. Beliau bilang, "Ma yantaziruha ahadun min ahli al-ardi ghairakum." Tidak ada seorang pun di muka bumi yang menunggu salat isya seperti kalian. Masya Allah. Ya. Ibnu Rajab mengatakan dalam hadis ini ada keutamaan berzikir kepada Allah di saat-saat orang tidak berzikir. Ya, ada keutamaan yang besar untuk berzikir masuk pasar sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan dalam kitab Lataiful Ma'arif Allah Subhanahu wa taala tuh tersenyum kepada orang yang berzikir ketika masuk pasar. Sebabnya apa? Dia tuh ingat di saat orang lain tuh lalai. Ya. Di tengah orang-orang lalai dia justru berzikir. Ya. Maka disebutkan orang yang berzikir ketika orang lain lupa, ini luar biasa. Tapi amal ini berat dilakukan karena umumnya manusia itu mengikuti mayoritas apa yang dilakukan masyarakat di sekitar. Maka itu akan jadi berat. Ya. Kan ketika masuk pasar nih kan ramai orang ya. Ramai yang enggak baca doa ini. Maka antum pun akan lupa untuk membaca doa ini. Kalau orang mengamalkan ini dan semua orang mengamalkan, insya Allah ringan. Waktu mau masuk dia baca La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillah, dia masuk. Antum lihat, oh iya saya belum baca. Baca. Tapi ketika orang lain lupa, antum pasti ikutan lupa. Ya. Karena keumuman yang terjadi, manusia akan mengikuti keumuman apa yang kemudian terjadi di sekitar. Ya. Bisa jadi kata kemudian Ibnu Rajab, Allah tidak jadi menurunkan azab kepada mereka. Subhanallah. Ya. Qala ba'du salaf, dzakarallahu fil ghafilin. Ya. Sebagian ulama mengatakan berzikir kepada Allah di tengah orang yang lupa itu ibarat dia melindungi sekelompok masyarakat yang lemah. Andai bukan keberadaan dia yang berzikir mengingat Allah di tengah kelalaian, niscaya mereka itu binasa. Masya Allah. Jadi bisa jadi Allah tuh urung menurunkan azab karena antum tuh berzikir di tengah pasar. Di tengah mereka yang menipu saudaranya. Di tengah mereka yang menzalimi saudaranya. Mau turun azab itu enggak jadi gara-gara antum berzikir. Ya? Nah, maka dikatakan Abu Qilabah. Ini Abu Qilabah ini orang alim ya, tabi'in. Tabi'in bi asbab dia belajar langsung kepada sahabat Nabi. Ya. Seorang ulama tabi'in, ya. Iltaqa rajulani fi suq. Dua orang mukmin ketemu di pasar. Faqala ahaduhuma lil akhar, yang satu menasihati yang lain. Ya. Mari kita memohon ampunan kepada Allah di tengah kelalaian manusia. Akhirnya keduanya baca istighfar. Ya. Suatu saat salah seorang di antara keduanya ini meninggal. Ya. Tiba-tiba mereka bertemu di dalam mimpi. Kemudian dia mengatakan, ya, faqala, ya, alamta anna Allah ghafara lana, ya. Masya Allah. Dia bilang begini, ternyata Allah itu mengampuni dosa kita di sore hari ketika kita ketemu di pasar. Masya Allah. Ya. Maka Bapak Ibu, ada rahasia besar dalam zikir ketika kita masuk ke pasar. Ya. Mohon ampunan kepada orang-orang yang ada di dalam pasar. Ya. Bisa jadi saat itu mereka sedang bermaksiat.
Ya. Mudah-mudahan para pedagang yang setiap hari beraktivitas mereka bisa melihat kajian ini ya. Jadi mereka tuh bisa tahu bahwa ada rahasia yang besar yang bisa mereka amalkan di dalam pasar. Ya. Jadi ingat, masuk pasar, baca doa ini, jangan lupa mohon istighfar, ampunan, ya Allah, ampunilah mereka yang beraktivitas di sini, mereka yang menipu saudaranya, mereka yang menzalimi orang lain. Ya, semoga Engkau berikan hidayah dia bertaubat dari kezaliman yang dia lakukan. Ya, saya kira berdasarkan aturan sudah 50 menit ya. Sekarang kita tanya jawab.